Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan semuanya. Kalian tadi mendengar suara jeritan-jeritan, teman-teman. Kalau audionya masuk, ya, saya sudah sampai di sini sekitar 20-30 menit. Kemudian saya baru angkat kamera. Saya mencoba untuk berdiam di sini menikmati suasana dan heningnya malam di tempat ini. Saya mendengar suara jeritan-jeritan seperti suara perempuan gitu. Bisa jadi itu suara burung, bisa jadi. Dan sekali lagi saya informasikan kepada teman-teman, untuk eksplorasi saya fokus kepada eksplorasi dan saya matikan live chat di layar ponsel saya agar saya tidak terganggu dengan nyinyiran-nyinyiran. Ya, karena itu kadang mengganggu mood. Seperti ada suara kendaraan. Sepertinya ada orang lewat. Saya matikan dulu. Mereka nampak pelan sekali. Sepertinya mereka kok pelan banget ya, kayak santai banget. 2 motor 3 orang. Jam segini dari mana pula? Apakah mereka cukup takut untuk melewati tempat ini? Atau agak panik dengan keberadaan saya di sini? Mungkin saya dikira begal ya. Jadi mereka pelan dan berhati-hati atau bersiaga barangkali kayak gitu. Ya nggak tahu juga. Tapi kayak boncengin orang sakit. Jadi mereka pelan atau entahlah. Coba kalian bayangkan lewat di jalan seperti ini, kemudian ada cahaya senter, pas lewat malah senternya dimatikan. Lalu saya berdiam diri di pinggir jalan. Tentu mereka berpikir yang mungkin ya, karena belum tahu saya, jadi nggak tahu wah itu si Sibun atau gimana, mungkin ya gitu ya. Oke, begitu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa saya tidak melihat chat kalian untuk tetap fokus pada eksplorasi, karena saya explore itu tetap mengandalkan mood dan suasana hati. Karena saya begitu menghargai penonton saya, jadi setiap komenan akan terlihat apabila saya aktifkan chatnya. Karena saya membuat konten itu tidak terlalu mementingkan viral, tidak terlalu mementingkan populer. Yang penting konten saya itu sampai kepada teman-teman, bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Itu kayak gitu sih. Oke ya, sekali lagi terima kasih buat yang sudah pada hadir, thank you. Dan saya matikan live chat di layar saya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada di satu jalan yang menyimpan sejarah. Dulunya ini jalan belumlah beraspal, tapi jalan ini adalah penghubung antara satu desa dengan desa yang lain. Katakanlah ini adalah jalur menembus perbatasan. Tempat ini sudah sepi sangat lama sekali, sejak dulu sampai hari ini. Nggak tahu tanah ini tidak ada warga yang mencoba untuk tinggal di sini. Tapi mungkin di masa depan di sini akan ramai juga. Tempat ini menyimpan sejarah cerita yang cukup mengerikan di kala itu. Tepatnya di era perjuangan kita. Kalian masih tahu, pasti dengar tentang kesadisan kaum-kaum PKI kala dulu. Ya, di kala itu penyebaran tentang kelompok komunis di negara kita itu sudah sampai ke berbagai penjuru pelosok, terutama di wilayah tanah Jawa secara keseluruhan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur.
Di Jawa Tengah sendiri cukup banyak juga ceritanya, karena saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari sejarah, itu sudah cukup banyak di berbagai pelosok. Karena orang-orang yang menyebarkan tentang paham komunis ini sudah cukup banyak kala itu. Dan di antara kedua desa ini menyimpan sebuah sejarah cerita tentang komunisme. Ada beberapa keluarga yang terlibat di dalam kelompok komunisme tersebut, teman-teman. Dan salah satunya adalah sepasang kekasih yang orang tuanya itu salah satu adalah anggota komunis. Kemudian mereka menjalin asmara, tapi mereka berbeda desa. Jadi desa yang di ujung sana dengan desa yang di ujung sana, di mana saya berjalan. Saya masuk ke lokasi di mana semua itu akan menjadi sebuah titik awal saya memulai sebuah kisah dan ceritanya. Saya agak merinding, teman-teman. Kalian yang dari layar ponsel mungkin belum merasakannya, tapi saya yang di lokasi, karena saya sudah tahu ceritanya. Setelah beberapa waktu saya menggali informasi tentang semua ini, saya mendapati gambarannya. Tapi ceritanya ini agak krusial ya, teman-teman. Jadi keluarga si wanita itu atau ceweknya ini, orang tuanya dan keluarganya itu keluarga yang sudah ikut kelompok komunis. Kemudian si prianya atau laki-lakinya ini tidak, atau bisa dikatakan belum masuk ke kelompok komunisme tersebut, teman-teman. Saya mulai deg-deg biar di sini, teman-teman. Saya terangkan saja lampunya. Saya agak gimana gitu ya, teman-teman. Oh, wow. Kala itu kisahnya begini, teman-teman. Ketika komunisme di negara kita itu sudah mulai disisir satu persatu dari berbagai penjuru, itu mulai apa sih bahasanya, mulai di sweeping gitu, teman-teman. Nah, di pelosok-pelosok ini mereka sangat menutup diri. Kemudian informasi didapat oleh pihak pemberantas komunis ini. Si keluarga wanita pun mulai mencurigai kanan dan kiri. Salah satunya adalah kekasih dari anaknya, pria tersebut, yang telah memberikan informasi kepada pihak pembersih komunis. Atau waktu itu aparat negara ya, mungkin tentara atau apa, saya kurang tahu ya. Kala itu saya nggak baca sejarah itu. Nah, ketika keluarga si wanita ini mencurigai pacar atau kekasih dari anak perempuannya ini yang telah membocorkan informasi tentang keterlibatan keluarga tersebut kepada pihak komunis, mereka mulai melakukan atau membuat siasat untuk membalikkan fakta. Begitu, teman-teman. Ketika dari pihak pemberantas komunis ini masuk ke wilayah sini, kepala desa, tokoh masyarakat itu dikumpulkan, digali informasi dan lain sebagainya. Orang tua dari si wanita ini memberikan informasi kepada pihak pemberantas komunis ini, mengatakan bahwa laki-laki pacar anaknya itu adalah anggota komunis. Tapi tentu saja aparatur tidak langsung menelan mentah informasi tersebut. Mereka melakukan penyelidikan. Dipanggillah keluarga laki-laki tersebut. Namanya juga orang kampung, teman-teman. Pada saat sistem itu berjalan, sebentar teman-teman, aku melihat sesuatu. Adakah kalian melihat sesuatu, teman-teman? Aku melihatnya.
Aku benar-benar melihatnya teman-teman di sini. Apakah kalian melihatnya? Di sebalik ini, dari tadi aku itu melihat sosok hitam. Dia itu kayak mengendap-endap gitu. Ini nih, di sini. Tertangkap kamera atau tidak? Saya tidak tahu teman-teman. Di sini tadi. Sekali lagi saya berfokus pada lokasi. Saya melihatnya. Nah, terjadilah sebuah situasi dan keadaan yang cukup rumit kala itu. Si keluarga laki-laki pun mulai gimana ya namanya, dituduh kan. Dituduh oleh keluarga calon besan bahasannya, ya karena mereka pacaran. Mereka berusaha untuk membela diri di hadapan aparatur yang sedang dalam proses pembersihan komunis di negeri kita. Mereka berusaha keras untuk mengatakan, membuktikan bahwa itu tidaklah benar. Namun mereka tidak cukup kuat berargumentasi. Beberapa bukti fiktif yang dibuat oleh keluarga si wanita cukup meyakinkan. Kemudian mereka semua pun diangkut menggunakan kendaraan khusus kala itu, entah dibawa kemana. Dan keluarga itu tidak pernah pulang teman-teman. Di sini saya tidak melihat sudut pandang secara berlebih kepada siapa yang benar siapa yang salah, tapi ceritanya seperti itu. Apakah cerita yang sampai kepada saya itu adalah benar atau tidak, tapi begitulah informasi yang saya dapat dari masyarakat. Kala itu banyak orang yang salah tangkap pastinya, yang bukan keluarga komunis tetapi diangkut, dibawa ke tempat-tempat khusus sebagaimana sejarah yang mungkin tidak tersampaikan kepada publik, di mana publik akan menceritakan perkara-perkara yang bersifat sangat rahasia. Itu pun akan disampaikan ke khalayak pada pilihan bahasa tertentu teman-teman. Sekali lagi saya tidak boleh terlalu luas di sini karena saya tidak berkepentingan dalam hal itu. Yang saya eksplorasi di sini adalah tentang fenomena yang tersisa. Di sini saya sudah melihat sesuatu di sana teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Kalian melihat sesuatu di balik pohon kelapa. Saya coba untuk shoot secara zoom aja. Nah, itu teman-teman. Oke, sebentar. Nah, nggak kelihatan. Nah, itu dia. Persis di bawah pohon kelapa. Ya. Seperti sosok wanita bergaun dan berambut panjang. Ada di sana. Oke, situasinya mulai menarik dan saya butuh merokok dulu karena saya di sini sudah terlalu nervous juga. Buat teman-teman yang perokok, silahkan untuk merokok dulu. Barangkali kopi juga perlu. Jangan sampai saya ketinggalan korek. Waduh, guys. Saya ketinggalan korek apakah? Kok bisa nggak terbawa ya? Perasaan tadi saya sudah memasukkan korek. Oke bro, saya mulai agak panik di sini. Ini serius teman-teman, koreknya nggak saya bawa. Wajibay. Rasanya rumit sekali teman-teman. Di situasi seperti ini nggak ada korek. Ada rokok tapi nggak ada korek, itu lebih menjengkelkan ya, daripada nggak ada rokok sama sekali. Menceritakan sebuah sejarah yang saya dapat dari orang, saya dengar dari cerita, saya harus
mengingatnya secara baik agar tersampaikan secara benar dan tidak terjadi kekeliruan dalam menyampaikan kisah, karena ini berkaitan dengan masa lalu ya, tentunya kayak gitu. Dan ini kali kedua saya ke lokasi ini. Dulu saya pernah ke sini, tapi saya nggak tahu sejarah dan ceritanya. Tapi tetap menyimpan sebuah tanda tanya di alam pikiran saya. Selama itu pula saya terus mencari informasi tentang apa dan bagaimana, tentang keberadaan sebuah kubur yang ada di sini, teman-teman. Kalian masih ingatkah tentang tempat ini? Ya, kalau itu ada sosok perempuan bergaun merah di sini. Dan di sini ada makam. Makamnya masih cukup menyimpan sebuah nuansa yang sangat membuat saya bergetar. Sampai hari ini saya masih gemetar kalau ke sini. Tempat ini cukup, hawanya itu cukup wow. Tapi tentang makam ini saya sendiri tidak tahu apakah betul itu makam yang dimaksud dalam cerita seseorang atau tidak, ya saya nggak ngerti. Ini dia. Nah, ditanami tanaman khas ya, makam di daerah Jawa seperti ini, dan di sana ada batu-batu, teman-teman. Itu dia. Ini makam sudah sangat lama sekali. Ada pengendara lewat lagi. Warga kah? Tapi dari tadi nampak aneh. Yang tadi mereka sangat pelan sekali, sekarang juga sama. Oke teman-teman, saya harus berhati-hati di sini. Di jam segini maksudnya, ada orang yang bolak-balik. Agak kontroversi juga sebenarnya untuk eksplorasi tempat ini ya teman-teman. Ini berada di tengah-tengah antara dua desa dan perbatasan. Cukup jauh pemukiman dari sini. Jalan yang melintang itu adalah jalan tembus. Oke, saya percepat saja teman-teman. Begini, ada berita, ada beberapa informasi yang masuk kepada saya itu adalah kubur seorang wanita. Lalu wanita yang mana? Wanita yang saya ceritakan di awal. Si wanita ini dari keluarga komunis yang menuduh keluarga kekasihnya sebagai komunis. Lalu keluarga kekasihnya ini, keluarga si prianya ini dibawa oleh aparat dalam masa pembersihan kaum komunis di negara kita. Saya sampaikan, fitnah di budaya itu sudah dilakukan sejak zaman dulu teman-teman, untuk menyelamatkan diri. Kadang-kadang orang itu akan mengorbankan orang yang paling disayangi. Begitulah sifat dasar. Lalu bagaimana malah ceritanya ini jadi digambarkan sebagai makam si perempuannya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu kebenarannya, apakah betul ini makamnya dia atau bukan. Ada beberapa cerita, berbeda-beda versi. Tapi yang paling kuat dan paling akurat adalah cerita tentang ini. Teman-teman, di sini itu seperti saya diintai begitu banyak. Ada banyak sosok di sekitar sini teman-teman. Benarnya. Jadi, setelah keluarga si pria ini dibawa oleh aparat pembersih kaum komunis di negara kita atau di tanah kita, dan mereka tidak pernah pulang, sanak famili, saudara atau keluarga yang diangkut ini tahu siapa yang telah menuduhnya, siapa yang telah memberikan informasinya. Mereka pun mengincar keluarga si wanita, yang sebenarnya keluarga komunis itu adalah si wanita tersebut. Tapi mereka telah menjatuhkan fitnah kepada keluarga laki-laki kekasih dari anak perempuan ini.
sanak famili dari si pria melakukan upaya balas dendam. Begitu teman-teman ceritanya. Melakukan upaya balas dendam. Lalu menurut informasi sekali lagi, si keluarga sanak famili laki-laki yang dibawa aparat pembersih kaum komunis ini menculik si wanita anak dari keluarga komunis tersebut. Lalu dibawalah ke desanya. Rencananya dari desanya yang di ujung sana dia dibawa ke sini. Dulu belum ada kendaraan. Dibawa berjalan melalui tempat ini. Lalu di pinggir jalan ini mereka memutuskan untuk tidak dibawa pulang ke kampung. Ke kampungnya maksudnya di sana. Lalu mereka bawa masuk ke sekitar sini. Kemudian dieksekusi di sini. Saya tidak akan mendramatisir kisahnya. Sebenarnya ada cerita yang macam-macam di sini. Jadi proses eksekusinya itu nggak masuk sini langsung eksekusi. Ada cerita lain yang lebih mengerikan, tapi saya sudah merasa nggak nyaman sekali di sini. Kabutnya cukup tebal, suasananya cukup seram, dan aku mulai digelintari orang di sekitar sini. Saya merasakannya dari kendaraan yang tadi juga agak aneh, cukup janggal, dan saya sendirian di sini. Saya takut ada orang jahat ya akan menyerang saya dari belakang. Wah, itu mengerikan sekali. Sekali lagi ini lokasi kontroversi karena ada kaitannya sejarah di masa yang lalu, dan itu belum terlalu lama menurut saya. Di era PKI ini belum terlalu lama. Ada luka mendalam, ada dendam, ada kebencian, dan ada amarah yang mungkin mendarah daging. Saya tidak sebutkan desa, lokasi juga saya tidak sebutkan. Oke. Makam itu saya tidak mengatakan sebagai makam si wanita tersebut. Tapi dia itu ada tragedi di sini. Dia diculik dari rumahnya, kemudian dibawa ke sini, hendak dibawa ke kampung sebelah, tetapi di perjalanan mereka berubah pikiran dan akhirnya mengakhiri mereka di sini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sebenarnya dia sudah ada di sekitar sini dari tadi. Beberapa kali mencoba untuk nampak, tapi saya terus menahan diri. Sayang sekali saya nggak bawa rokok. Saya bawa rokok tapi nggak bawa korek maksudnya, teman-teman. Jadi saya agak kurang rileks. Sekali lagi saya pecandu rokok ya, jadi mohon pengertiannya. Dalam situasi seperti ini saya butuh sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Nikotin. Dan saya tidak bisa menghisapnya karena tanpa api saya bisa ketinggalan korek. Ini luar biasa. Mungkin begitu saja ceritanya, teman-teman, tentang lokasi ini. Sebenarnya tadinya saya mau mencoba berinteraksi secara dengan kemampuan saya yang belum seberapa ini, tapi saya nggak nyaman. Kayaknya ada bahaya mengintai di sekitar sini. Mungkin mereka tahu saya sedang kesini atau gimana. Dan sebenarnya dia itu di sana, teman-teman. Saya kasih lihat. Itu lokasi makamnya, dan dia ada di sepanjang lorong ini tadi. Tadi awal saya sudah kasih lihat dia ada di sana, teman-teman. Sekarang dia ada di sini. Itu dia. Masih terlalu samar. Oke. Semoga terlihat di layar tonton kalian, teman-teman. Semoga terlihat di layar tonton kalian.
kalau saya melihatnya dengan jelas. Saya menggunakan cahaya tetap tinggi, teman-teman. Saya harus berhati-hati di sini. Karena tadi saya melihat ada sosok hitam di sini juga. Kemungkinan terbesar dia terus berada bersamanya. Ini saya tidak bisa terlalu memadamkannya. Ini beresiko. Oke, terlihat atau tidak? Saya sudah melihatnya. Oke, saya keluar lokasi saja. Ini rumit. Oh my god. Dan saya juga merasa nggak nyaman dengan kendaraan saya yang saya tinggal di pinggir jalan, teman-teman. Oke teman-teman, saya keluar lokasi. Ayo.